Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Statement of Financial Position and Statement of Cash Flow. Pertama, perkenalkan nama saya Tiara Nurkela Putri dengan NPM akhir 195. Perkenalkan, nama saya Marsha Arvada dengan NPM akhir 194. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Nisa Kalisa dengan akhiran NPM 207. Kemudian perkenalkan nama saya Kartika Dewi Sulstari, NPM akhir 304. Laporan ini sangat penting karena membantu kita memahami kondisi dan kesehatan keuangan perusahaan. Pertama, kita membahas Statement of Financial Position atau yang sering disebut neraca. Laporan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu tanggal tertentu. Di dalamnya ada 3 komponen utama, yaitu aset, liabilities, dan equities. Rumus dasarnya adalah aset sama dengan liabilities ditambah equity. Artinya, semua aset perusahaan itu berasal dari 2 sumber, yaitu utang dan modal pemilik. Tapi neraca itu memiliki keterbatasan. Laporan ini tidak sempurna. Banyak aset yang dicatat berdasarkan harga beli atau historical cost, bukan nilai pasar sekarang. Selain itu, banyak angka menggunakan estimasi seperti penyisihan piutang tak tertagih. Dan ada juga aset bernilai besar seperti reputasi atau skill karyawan yang tidak dicatat. Jadi, kita harus membaca keuangan laporan ini dengan kritis. Baik, selanjutnya ada klasifikasi aset yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu current asset dan non-current asset. Dalam current asset ini merupakan aset yang bisa dicairkan dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi seperti kas, piutang, dan persediaan. Sedangkan non-current asset digunakan lebih dari 1 tahun seperti tanah, bangunan, mesin, dan goodwill. Pembagian ini membantu kita menilai likuiditas suatu perusahaan. Untuk current Lalu selanjutnya ada klasifikasi liabilities. Lalu hal yang sama juga berlaku untuk liabilities, yaitu ada current liabilities, yaitu utang yang harus dibayar dalam 1 tahun, dan non-current liabilities, yaitu utang jangka panjang. Kemudian ada equity, yaitu hak pemilik perusahaan setelah semua kewajiban dikurangi. Kalau kita ingin tahu kekayaan bersih perusahaan, kita lihat bagian equity. Kemudian kita lanjut ke working capital. Salah satu indikator penting dari neraca adalah working capital. Rumusnya adalah current asset dikurangi current liabilities. Jika hasilnya positif dan cukup besar, berarti perusahaan punya cadangan likuiditas yang sangat baik. Jika kecil atau negatif, perusahaan bisa mengalami kesulitan dalam kas. Next. Kemudian di statement of cash flow, sekarang kita masuk ke laporan kedua. Kalau neraca menunjukkan posisi pada satu tanggal, laporan arus kas harus menunjukkan pergerakan kas selama satu periode. Laporan ini menjawab 3 pertanyaan sederhana seperti dari mana kas berasal, untuk apa kas digunakan, dan berapa perusahaan kas selama periode tersebut.
Selanjutnya ada klasifikasi arus kas. Nah, arus kas itu dibagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama ada operating activities, yaitu aktivitas utama perusahaan seperti penerimaan dari pelanggan dan pembayaran gaji. Yang kedua ada investing activities, yaitu pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Dan yang ketiga, financing activities, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan utang dan modal seperti penerbitan saham atau pembayaran dividen. Next. Selanjutnya ada free cash flow dan penutup, yaitu konsep yang sangat penting. Ya, rumusnya itu ada operating cash flow dikurangi capital expenditure dan dividends. Nah, free cash flow ini menunjukkan kas bebas yang bisa digunakan untuk ekspansi, melunasi utang, atau menambah cadangan kas. Semakin besar free cash flow, semakin sehat dan fleksibel kondisi keuangan perusahaannya. Jadi, kesimpulannya itu neraca membantu kita melihat posisi keuangan, sedangkan laporan arus kas itu membantu kita melihat pergerakan uangnya. Keduanya sangat saling melengkapi dan menilai kesehatan perusahaan. Baik, sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.